Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Faruq. Saya mahasiswa semester kedua di Institut Darul Quran. Saya prodi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menyampaikan penelitian tentang behavioristik yang dibawakan oleh tokoh-tokoh behavioristik. Tokoh yang pertama adalah Edward Lee Tondiken. Dia adalah salah satu psikologi Amerika yang pertama menerima semua pendidikannya di Amerika. Tondiken belajar di bawah bimbingan William James di Harvard University. Dia adalah periset perkembangan psikologi hewan. Dia sendiri pernah berencana untuk menjadikan anak-anaknya sebagai subjek penelitian, namun hal ini terlarang. Kemudian dia memilih anak-anak ayam untuk dijadikan riset. Tondiken tidak menyelesaikan pendidikannya di Harvard karena dia telah menemukan seorang gadis dan menikahinya. Kemudian dia mencoba melamar pekerjaan pada Miken Kettle. Ketika Kettle menawarinya, dia pun langsung bergabung dan berangkat ke New York dengan membawa dua anak ayam kesayangan yang dia latih. Tondiken melanjutkan studinya di Columbia dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 1898. Disertai Animal Intelligence and Experimental Study of Associative Process in Animal. Menjadi sebagai seorang psikolog pertama yang menggunakan subjek hewan. Kemudian, dia mengajar di University Columbia sebagai dosen psikologi. Dia bekerja dengan subjek manusia untuk masalah pembelajaran, mengadaptasikan teknik-teknik riset hewan untuk anak-anak dan remaja. Pada tahun 1910, dia menghasilkan karya sebuah jurnal dengan judul Journal of Education Psychology. Dan 2 tahun setelah dia mendapatkan posisi tertinggi menjadi presiden APA pada tahun 1912, masa 50 tahun keberadaannya dia di Columbia menjadi masa yang paling produktif yang tercatat dalam sejarah psikologi. Tondiken menciptakan teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku dan tampak. Dia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Tondiken menyebutkan pendekatan eksperimental untuk studi asosiasi sebagai koneksionisme. Posisi ini adalah perluasan dari filosofis lama yang membahas tentang asosiasi pendekatan Tondiken terhadap pembelajaran. Berdasarkan koneksi antara situasi dan respon, dia berpendapat bahwa sebuah perilaku harus direduksi hingga tahap yang paling sederhana, yaitu kesatuan stimulus dan respon. Tokoh behavioristik yang kedua adalah Pavlov. Pavlov dilahirkan di kota Ryazan, Rusia Tengah, sebagai anak tua dari 11 anak bersaudara. Ayahnya seorang pendeta di desa. Posisi dalam keluarganya membuatnya bertanggung jawab dan dorongan untuk bekerja lebih keras pada usia dini. Dia belajar di rumah bersama ayahnya dikarenakan dia mengalami cedera kepala saat berusia 7 tahun. Dia masuk seminari teologis dengan tujuan memasuki dunia perpendetaan. Namun, saat dia melirik karya Darwin, Pavlov berubah pikiran. Dia hingga masuk ke universitas di St. Petersburg untuk mempelajari tentang psikologi hewan. Peninggalan Pavlov selama karirnya mengerjakan 3 hal utama. Yang pertama, pembahasan tentang fungsi-fungsi syaraf jantung, dan yang kedua membahas tentang kelenjar digestif utama. Pavlov memenangkan Nobel tahun 1904 mengenai riset yang brilian. Bidang riset ketiga adalah studi tentang refleks terkondisi.
yang memberikan tempat terhormat dalam sejarah psikologi. Penelitian Pavlov mengenai refleks terkondisi ini seperti yang terjadi pada banyak ilmuwan tak sengaja. Selalu salah satu aspek dalam penelitian ini berhubungan fungsi air liur yang dikeluarkan anjing secara sengaja apabila makan diletakkan di mulut mereka. Pavlov menyebutkan dengan refleksi fisik. Pavlov juga memberikan pengakuan kepada Deskester atas usahanya dalam mengembangkan gagasan refleks ini 300 tahun sebelumnya. Eksperimen Pavlov sederhana saja. Dia memegang sepotong roti dan ditunjukkan kepada anjing-anjingnya sebelum dia memberikan kepada mereka, sehingga pada waktu tertentu si anjing mulai mengeluarkan air liurnya. Stimulus respon Pavlov. Respon mengeluarkan liur inilah yang disebut respon ilmiah dari sistem digestif. Tidak dibutuhkan pembelajaran untuk memunculkan respon ini. Pavlov menyebut dengan respon tak terkondisi, sedangkan meneteskan air liur pada saat menerima makanan, inilah yang bisa disebut dengan refleksi terkondisi. Untuk memfokuskan diri kepada eksperimen Pavlov juga berusaha agar stimulus lainnya tidak mengaruhi anjing-anjing percobaannya, sehingga dia merancang 2 bilik khusus, satu untuk hewan eksperimen dan yang lainnya untuk para pelaku eksperimen. Namun, rancangan ini masih belum memuaskan keyakinan Pavlov, sehingga Pavlov menggunakan dana dari pengusaha Rusia untuk membangun riset 3 cerita, yaitu Menara Keheningan. Tokoh behavioristik yang ketiga adalah John B. Watson. Usaha behaviorisme Watson adalah menjadi sains yang terbebas dari pemikiran dan metode subjektif. Watson memperlakukan 3 topik utama. 1. Insting. Watson mengembangkan 11 insting, termasuk berhubungan dengan perilaku acak. Namun, konsep ini dihapus pada tahun 1952 karena bagi Watson, perilaku yang terkadang instinktif adalah sebuah respon yang terkondisi secara sosial. 2. Emosi. Bagi Watson, emosi hanyalah sekedar respon fisiologis terhadap stimulus tertentu. Setiap emosi melibatkan sebuah pola perubahan psikologi tertentu, seperti riset Watson pada Albert, Peter, dan Clincy. Menurutnya, emosi dapat digambarkan secara menyeluruh dalam kerangka situasi stimulus objektif, respon fisik yang terlihat dari luar, serta perubahan-perubahan fisiologis internal. 3. Proses berpikir. Menurut Watson, berpikir terjadi tanpa adanya gerak muskular. Ia tak dapat diobservasi maupun dieksperimentasi. Pemikiran dipandang sebagai suatu yang kasat mata, sesuatu yang khusus berada di dunia mental sehingga tidak memiliki titik referensi fisik. Sekian, mungkin itu saja yang saya akan sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.